saat ini Tuhan Yesus, yang hari ini kami mau memperingati ya Tuhan hari kelahiran Tuhan di dunia ini, dan bersyukur Tuhan pada Tuhan. Kasih Tuhan begitu luar biasa, anugerah Tuhan begitu luar biasa untuk setiap kami. Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak ditinggikan.
Muliakanlah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siap memuji Tuhan? Ya, kita angkat pujian Hai Dunia Gembiralah. Masih semangat semuanya teman-teman? Masih semangat? Teriakan haleluya ya. Masih semangat? Haleluya. Ya, kita mau angkat pujian kita yang mengatakan selamat datang Yesus Tuhan. Semangat ya teman-teman. Selamat datang Yesus Tuhan.
Segala raja
Raja di atas segala
menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati kami yang akan mendengarkannya Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu yang mendidik kami dengan kebenaran-Mu. Firman itu yang mengajarkan kami Tuhan. Firman yang membentuk hati kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menjamah setiap hati kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau hidup kami diperbarui Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berdaulat atas kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Wah, sorry. Lemes banget udah hari ini merayakan Natal. Shalom. Shalom. Harus semangat karena hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Bahwa judul firman Tuhan hari ini tuh soal kebangkitan dan hidup. Jadi harus semangat. Tapi kalau yang hari ini tidak semangat, kita belajar sama-sama supaya nanti setelah kita mendengar firman ini, kita bisa jadi semangat. Amin? Amin. Oke, hari ini itu adalah hari kelahiran. Bukan hari ini maksudnya. Hari ini kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Atau yang sering kita yang sering kita tahu adalah hari Natal ya. Ada pohon Natal gitu kan. Nanti ada kado Natal ya. Disiapin kado Natalnya. Dan ada apa lagi? Makan-makan gitu ya. Makan-makannya udah ada mungkin. Biasanya orang-orang itu banyak merayakan Natal dengan berbagai kegiatan, dengan kumpul-kumpul keluarga. Dan setiap tahun melakukan hal itu. Tapi jangan sampai lupa. Kita merayakan Natal itu untuk apa? Tahu nggak? Bahwa Yesus itu pun lahir ke dunia, betul? Jadi manusia. Ya, hari ini kakak dapat pengertian. Tadi pagi kakak ibadah tuh dapat pengertian yang luar biasa. Tapi kakak bagiin nggak ya di sini? Tuhan Yesus itu lahir datang ke dunia jadi manusia. Ya, dengan satu tujuan, bukan tanpa tujuan. Pasti dengan satu tujuan. Untuk apa? Menyelamatkan manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, Yohanes 3 ayat 16. Sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal ini, Yesus itu turun ke dunia. Jadi manusia, lahir dari bayi dulu. Lahirnya nggak tiba-tiba jadi dewasa. Dia jadi bayi dulu, dari bayi dulu dilahirkan dengan rahim seorang wanita. Ya seperti pada biasanya dikandung selama 9 bulan dulu. Proses yang sangat-sangat manusiawi. Supaya orang-orang mungkin gak kaget tiba-tiba kok Tuhan lahir dengan langsung dewasa, kan gak gitu ya. Mampu gak mampu bisa aja sih, tapi dengan proses yang sangat-sangat normal. Dan sebenarnya tuh hari besar kita tuh yang perlu kita rayakan adalah di waktu Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus lahir untuk mati. Mati, berperang, melawan maut. Tapi dia bangkit dari kematiannya pada hari ketiga. Dan dia hidup untuk selama-lamanya. Nah, karena Tuhan Yesus itu bangkit, karena Tuhan Yesus juga hidup, makanya kita mau belajar bagaimana kita juga punya kebangkitan, kita punya hidup di dalam diri kita sama seperti Yesus. Yohanes 11 ayat 25 bilang gini, kita baca sama-sama ya, kita bangkit berdiri. Satu, dua, tiga. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Silahkan duduk kembali. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, setiap orang itu kenapa sih perlu ada kebangkitan, perlu ada hidup? Kakak mau bagikan seperti ini dulu. Setiap orang
itu perlu bangkit dan perlu hidup. Kak, saya sekarang sudah bangkit. Kak, sekarang saya sudah hidup. Oke, secara fisik kita sudah bangkit, secara fisik kita sudah hidup. Tapi Tuhan ngomong soal kerohanian, rohani, jiwa, semangat. Apakah sudah hidup? Apakah kita nggak semangat jalanin hidup? Apakah kita nggak semangat untuk raih masa depan kita, cita-cita kita? Apakah kita tidak semangat dalam pelayanan kita? Tuhan Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup, dan Dia mau kebangkitan dan hidupnya itu ada di dalam kita semua. Amin. Supaya apa? Supaya rohani kita bangkit dan hidup, semangat kita, jiwa kita tuh bangkit dan hidup. Supaya ketika kita jalanin hidup tuh ada kebangkitan dan hidupnya Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Kita balik ke ayatnya. Dibilang seperti ini, akulah kebangkitan dan hidup barang siapa yang percaya kepada siapa? Kepada Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia memiliki kebangkitan dan dia memiliki kehidupan. Mari bersama-sama kita katakan, barang siapa yang percaya kepada Kristus, memiliki kebangkitan dan hidup. Amin. Kalau kita saat ini merasa nggak semangat hidupnya atau kerohaniannya agak, nggak tahu Kak. Kan kalau kerohanian itu bisa dirasakan ya, tidak bisa dilihat oleh mata, tapi itu bisa dirasakan. Masing-masing kita pribadi saat ini coba direnungkan, coba dievaluasi. Saya saat ini sudah semangat gak ya secara kerohanian? Hati saya, jiwa saya tuh semangat gak ya? Ada kebangkitan dan hidup gak ya? Kalau saat ini, akui aja pada dirimu sendiri, jujur pada diri sendiri, ya aku dalam kondisi kerohanian yang tidak baik. Ya, saat ini aku dalam kondisi jiwa yang tidak baik, atau mungkin kondisi aku tidak punya semangat. Mari kita sama-sama belajar bahwa Yesus itu mampu memberikan kebangkitan dan hidup pada kerohanianmu, pada jiwamu. Karena Tuhan sendiri sudah bangkit dan hidup. Dan ketika kita menerima Tuhan Yesus, dan ketika kita percaya, maka kita pun ikut bangkit dan hidup. Barang siapa yang percaya. Tapi Kak, gimana kalau sekarang saya merasa tidak sepakat, atau saya merasa kerohanian saya bahkan cenderung mati? Perlu dipertanyakan, apakah kamu sudah sungguh-sungguh percaya? Apakah kamu sudah percaya atau hanya setengah percaya? Nah, beda antara orang yang bersungguh-sungguh percaya kepada Yesus dengan orang yang setengah-setengah percaya kepada Yesus. Dengan orang yang tidak percaya sama Yesus itu pasti beda kehidupannya. Beda sekali, dan Tuhan Yesus itu mampu membangkitkan dan menghidupkan semangat kita. Amin. Oke. Ada 3 sifat yang perlu kita ketahui dari kebangkitan dan kehidupan. Dan aku mau kasih tahu, tidak ada kehidupan jika tidak ada kebangkitan. Kenapa? Makanya kalau kita perlu mati akan dosa dulu kan, baru bangkit. Ya, mati akan dosa artinya kita mematikan segala dosa kita, mematikan setiap kebiasaan buruk kita, mematikan setiap karakter buruk kita, dimatikan. Itu tidak otomatis mati, teman-teman. Dosa kita itu tidak otomatis hilang waktu kita terima Tuhan Yesus, waktu kita lahir baru. Dosa kita itu tidak langsung otomatis hilang. Dosa itu tetap akan ada, akan menyeret kita untuk terus melakukannya. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Mematikannya dengan menerima Yesus, mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk berjalan sesuai seturut firman-Nya. Belajar untuk mengendalikan diri, itulah proses kita menyangkal diri kita. Proses kita memikul salib kita itu adalah setiap keinginan daging kita tuh dimatikan. Ketika itu mulai timbul lagi, dimatikan lagi. Karena itu tidak akan otomatis hilang. Selama kita hidup di dunia, ingat, dosa itu tidak akan bisa mati otomatis. Itu perlu latihan untuk dimatikan.
dengan latihan rohani, dengan latihan beribadah. Dan kebangkitan, kehidupan, bangkit dan hidup itu punya 3 hal yang perlu kita ketahui. Pertama, dia sifatnya tuh pribadi atau perorangan, bukan perkelompok. Ya kan? Untuk terima Yesus aja kan masing-masing pribadi, ya enggak? Untuk terima keselamatan masuk surga tiketnya per orang. Nggak bisa tuh per keluarga bapak hutapnya nggak bisa. Itu masing-masing pribadi. Sama, jadi ketika kita percaya kepada Yesus, bangkit dan hidupnya itu masing-masing pribadi. Jadi kakak gak bisa, kalau kakak terima Yesus sebagai mempercayai Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, kakak menerima kebangkitan dan hidup, terus itu akan otomatis ke Yoel, itu enggak. Kakak tidak bisa menolong Yoel untuk bangkit dan hidup kalau bukan diri sendiri. Kakak tidak bisa menolong kalian semua. Kakak hanya bisa menolong diri kakak sendiri. Itu adalah keputusan pribadi. Kita mau terima, kita mau percaya dan terima kebangkitan dan hidup yang dari Tuhan Yesus atau tidak, itu keputusan pribadi. Kedua, melekat. Melekat artinya tidak terpisahkan. Kuasa kasihnya, apalagi firman-Nya, itu tuh melekat sama kita. Kebangkitan hidup itu tuh melekat dan dia tidak akan jauh dari kita. Tapi kenapa kok seolah-olah kita tidak merasakan kebangkitan? Kenapa kita seolah-olah tidak merasakan kehidupan? Ya mungkin tidak percaya. Ketika kita tidak percaya, tidak akan ada kebangkitan dan kehidupan. Tahu ya, bangkit itu kan, kalau bangkit itu yang asalnya rebahan, terus jadi bangkit gitu kan? Ya, biasanya kan kita bangkit dari bangun tidur itu setiap pagi ya? Ya enggak? Kalau kita rebahan, kita bisa melakukan apa? Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ketika kita memutuskan untuk bangkit dari tempat tidur kita bisa banyak melakukan aktivitas. Entah itu mandi, entah itu bersekolah, entah itu belajar, atau yang bekerja, yang sudah bekerja pasti bisa banyak melakukan aktivitas ketika sudah bangkit. Dan orang mati itu tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya orang yang hidup bisa melakukan sesuatu yang besar. Amin. Dan melekat itu kuasa Tuhan itu tidak, kuasa kebangkitannya itu tidak akan jauh dari kita. Cek. Kuasa kebangkitannya itu tidak akan bisa terpisahkan dari kita. Dan yang terakhir itu kekal. Tahu kekal nggak? Abadi. Tidak akan pernah berakhir. Masing-masing ketika kita terima kebangkitan dan kehidupan yang dari Tuhan Yesus itu kekal ada di dalam diri kita. Jadi nggak bisa. Kadang-kadang kita merasa bangkit atau kadang-kadang kita merasa nggak bangkit. Nggak. Itu kekal. Karena kalau kita merasa tidak bangkit, ternyata kayaknya kuasa kebangkitannya Tuhan itu habis. Enggak. Kuasa kebangkitan Tuhan itu tidak sementara, dia itu kekal. Kebangkitan Tuhan dan hidup itu kekal. Ingat tadi kakak bilang bahwa orang itu tidak akan bisa hidup kalau tidak bangkit dulu. Betul? Orang mati hanya tergeletak. Tapi orang yang hidup dia mulai dengan bangkit dulu. Yesus seperti itu, dia bangkit dari kubur, lalu dia hidup selama-lamanya. Kita mau belajar lewat 4 hal, tapi kita baca dulu Yesaya 9:5. Kan ini ngomongin kelahiran Tuhan Yesus. Nah, dari kelahiran Tuhan Yesus kita belajar apa sih soal kebangkitan dan hidupnya Tuhan? Ya, kita baca sama lagi. Kita bangkit berdiri. Yesaya 9 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Silahkan duduk. Seorang anak telah lahir, seorang putra diberikan. Kepada siapa?
kepada saya dan kamu. Kenapa Kak harus jadi manusia? Oke, Kakak bagikan deh. Berkat yang tadi Kakak bagikan, Kakak terima. Kenapa Tuhan Yesus itu harus jadi manusia, gitu kan? Kenapa nggak jadi Tuhan aja, gitu kan? Jadi Tuhan nggak perlu jadi manusia. Kakak dapetnya gini, kita tidak akan bisa kenal Tuhan kalau Tuhan sendiri tidak turun datang ke dunia jadi manusia. Nggak bisa kenal Tuhan kita, nggak bisa. Contohnya seperti ini tadi, Kakak ambil contoh ya. Ada semut nih, ada semut. Terus kita ambil semut di dalam tangan kita. Terus kalau kita bilang kita mengasihi semut, semut aku mengasihi kamu, kira-kira semutnya ngerti nggak? Nggak ngerti. Terus semut, aku punya rencana yang baik buat masa depan kamu. Kira-kira semutnya ngerti nggak? Nggak akan ngerti. Nggak akan ngerti. Semut itu bisa ngerti gimana? Kalau kita manusia, karena Allah itu sangat tidak terbatas, sedangkan manusia itu terbatas. Untuk kenal Tuhan itu sangat-sangat karena kita kekurangan sih, karena kita terbatas, jadi kita kurang bisa untuk bisa kenal Tuhan. Kalau bukan Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya, lewat jadi manusia. Nah, bagaimana supaya si semut ini bisa kenal manusia? Kita manusianya harus jadi semut. Jadi bisa kenal. Allah kita harus jadi manusia dalam rupa Yesus. Supaya kita bisa kenal Allah kita. Oh, Allah itu tuh adalah Yesus. Kita tahu bahwa Allah itu mengasihi kita karena Yesus mengasihi kita. Oh, karena Yesus itu penuh dengan belas kasihan, menyembuhkan banyak orang yang sakit karena penuh dengan belas kasihan. Jadi kita tahu, oh Yesus itu Allah itu ternyata penuh dengan belas kasihan. Oh, Yesus itu berkorban mati di kayu salib. Oh, aku jadi tahu bahwa Allah sebenarnya mau berkorban bagi saya di kayu salib. Bayangkan kalau Yesus tidak lahir jadi manusia, bagaimana kita bisa kenal Tuhan? Bagaimana kita bisa kenal Allah yang ada di tempat maha tinggi? Betul? Tujuan lahirnya Tuhan Yesus itu salah satunya memperkenalkan dirinya untuk bisa dikenal oleh umat-umatnya, manusia. Jadi manusia. Dan namanya disebut pertama, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari sama-sama kita katakan, pertama, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi ya, sama-sama yang keras kita sebut. Penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah kita itu dikenal lewat 4 nama, disebut orang. 4 penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ayat ini kita akan belajar 4 hal kita bisa mengalami. Bagaimana kita bisa mengalami kebangkitan dan kehidupan. Yang pertama, firman. Tadi disebutkan apa? Disebut apa, Bu? Penasihat yang ajaib. Tuhan itu berfirman, berkata-kata itu lewat apa? Firman dalam bentuk Alkitab. Dan di dalam Alkitab itu banyak sekali jawaban-jawaban permasalahan kehidupan. Banyak sekali nasihat-nasihat. Bukan cuma nasihat biasa, tapi nasihat yang ajaib. Seperti ajaib seperti gimana, Kak? Ajaib mampu mengubahkan kehidupan orang. Ajaib mampu memberikan semangat kepada orang yang sudah patah semangat. Ajaib karena firman itu mampu menghidupkan pengharapan, menimbulkan iman, ya kan? Pendengaran akan firman Tuhan itu menimbulkan iman.
ajaib, begitu sangat ajaibnya. Kita baca Mazmur ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu kenapa disebut sebagai pelita? Ibarat kita jalan di tengah kegelapan. Ya, kita bayangin bahwa sekeliling kita gelap. Kita kan bingung tuh mau melangkah, takut ada lubang ya, nggak ke depan takut ada lubang, mau ke samping nggak tahu ada apa di samping ya. Pelita itu, pelita tahu pelita ya, api pada zaman dulu tuh ada sebelum ada listrik pakai pelita. Orang tuh kan jalan, radius pelita itu kan nggak besar ya, paling 1 meter lah ya, 1 meter ke depan, 1 meter ke depan lah untuk kita bisa lihat jalan kita. Tapi 2 meter ke depan kita belum nggak bisa lihat. Ibarat seperti itu. Jadi pelita, firman itu ibarat pelita. Kita melangkah selangkah demi selangkah, dituntun oleh firman Tuhan. Kita kan banyaknya gelap ya. Dalam arti kita bingung mau mengambil keputusan apa. Kita bingung mau mencari pekerjaan apa. Kita bingung mau kuliah gimana, betul? Kita juga bingung kalau sekolah, misalkan dari SMP ke SMA mau ngambil jurusan apa. Apalagi kalau udah kuliah jurusannya jauh lebih banyak. Kalau SMA kan paling IPA, IPS, apalagi bahasa mungkin. Tapi kalau udah kuliah jurusannya lebih banyak. Itu kadang kan bingung. Ya kakak sebut gelap ya. Karena kita tidak tahu harus mengambil jurusan apa. Misal seperti itu. Balik lagi ke firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa? Soal apa yang kita alami. Gimana kak caranya? Pemuritan. Tanya sama kakak rohanimu bagaimana caranya. Kakak gak bisa ajarkan di sini. Tapi yang pasti dengan cara berdoa, dengan cara membaca Alkitab. Karena balik lagi bahwa di Alkitab itu adalah firman Tuhan, yaitu adalah nasihat yang ajaib. Allah kita, Allah yang mampu memberikan nasihat yang ajaib. Terbukti nggak kalau dia bisa disebut penasihat ajaib? Ya. Karena dalam firman-Nya ada hal-hal yang ajaib yang bisa membangkitkan semangat kita, membangkitkan kehidupan kita. Kan kalian sebelum diajar ya kan, gimana rasanya? Mungkin kalau kakak-kakak rohani di sini lebih ngerti. Ya, saya dulu tuh seperti apa sih? Sekarang saya seperti apa karena apa? Karena ada penasehat yang ajaib yang selalu menasehati saya lewat Alkitab, lewat firman Tuhan. Dan terang bagi jalan. Jadi pelita itu untuk menerangi jalan kita. Jadi terbuka untuk kita. Oke, saya mau jalan ke arahnya lurus atau ke kanan atau ke kiri atau tetap lurus atau belok-belok. Supaya terang. Percayalah, firman Tuhan itu bisa menuntun kita kemana Tuhan ingin menghendaki kita. Itu firman Tuhan menerangi seperti pelita. Kedua, Allah yang perkasa, kuasanya. Allah itu berkuasa loh, sangat-sangat berkuasa. Kalau Allah bisa turun dari surga jadi manusia itu karena kuasanya, bukan karena punya kekurangan. Enggak, karena Tuhan Yesus itu punya kuasa. Dia mampu merubah, karena dia Tuhan, dia mampu merubah dirinya jadi manusia. Lalu dia mati. Kenapa? Untuk tebus dosa manusia. Sebenarnya yang harusnya mati siapa? Kita manusia yang harus mati. Cuma kita tidak punya kemampuan untuk bangkit. Oleh karena itu Yesus yang mati melawan maut, menang, lalu dia bangkit. Tuhan kita bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Itu karena apa? Karena kuasanya. Karena Allah kita berkuasa. Kita baca Roma 8 ayat 35 sampai 36. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ada yang dapat memisahkan kita? Seperti yang tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Gak ada yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Karena Tuhan itu berkuasa. Ketika Yesus sudah memberikan nyawanya, memberikan anugerahnya, dan kita terima, dan kita terima kasihnya, tidak ada yang bisa memisahkan itu dari kita. Itu menjadi milik kita. Menjadi milik kita dan tidak ada yang dapat mengambilnya, tidak ada yang dapat merampasnya, bahkan sekalipun penderitaan, bahkan sekalipun penganiayaan itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan kalau kita dalam penganiayaan, oke, kita hadapi penganiayaan. Atau kita sedang dalam penderitaan, oke, saya akan hadapi penderitaan. Dengan apa? Dengan kuasanya Tuhan. Yang mampu menghadapi penderitaan itu bukan kita sendiri, karena kalau kita sendiri yang menghadapi penderitaan, kita nggak mampu. Sesungguhnya kita nggak mampu. Jujur, kenapa sih nggak mampu sih kalau misalnya menghadapi COVID-19? Omikron karena udah masuk di Indonesia kan akan bikin jadi banyak orang ketakutan. Tapi kakak memilih untuk tidak takut. Karena kakak percaya bahwa kakak punya kebangkitan dan hidup yang dari Tuhan. Dan kakak punya kuasa. Sekalipun kakak memang harus mengalami hal-hal yang buruk, kakak percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang bersama dengan kakak. Dan kakak akan sanggup menjalani, sanggup menghadapi sekalipun ada penganiayaan, sekalipun ada penderitaan. Jadi gak ada alasan lagi ketika kita mengalami permasalahan, kita down. Kalau kita menghadapi masalah terus kita down, menjadi pertanyaan, kita sudah sungguh-sungguh percaya sama Yesus belum? Kalau kita down, kemungkinan kita belum sungguh-sungguh percaya sama Yesus. Karena firman Tuhan bilang ada kuasa dan tidak ada yang bisa memisahkan itu dari kita. Amin. Yang ketiga, Bapa yang kekal, kasihnya. Bapa yang kekal tuh ngomongin apa sih? Bapak. Tuhan kita tuh bisa disebut sebagai Bapak ya, artinya sangat dekat. Kita kan mungkin punya Bapak ya di rumah ya. Masing-masing kan punya orang tua, ada bapak dan ibu. Mungkin kita sama bapak kita nggak terlalu dekat hubungannya. Mungkin ya, mungkin. Kalau yang hubungannya dekat sama bapaknya bersyukurlah. Tapi mungkin ada yang tidak dekat, tidak sedekat dengan ibu. Ya, dengan mama hubungannya. Jadi lebih dekat hubungannya dengan mama dibanding dengan bapak. Atau mungkin kita punya hal-hal yang sangat-sangat dalam hati mungkin menyimpan luka. Biasanya gitu ya dengan orang tua kita, bapak kita. Ada bapak yang kekal. Dia bisa disebut dia Tuhan, tapi dia juga bisa kita panggil bapak, dan bapak kita adalah bapak yang kekal. Bapak yang kekal itu yang memelihara kehidupan kita, memberikan kasih kepada kita. Bayangin, sekalipun kita berdosa, Bapak kita masih pelihara hidup kita loh. Sekalipun kita down, Bapak kita masih pelihara hidup kita loh. Dalam keadaan segala sesuatu, Tuhan Yesus itu masih pelihara kita. Dan dalam doa kita tinggal panggil dia, Bapak, aku anakmu. Ada lagu Bapak yang kekal kan? Kau beri aku pintar, saat ku mencari ku mendapatkan. Selalu ada buat kita. Kasih Tuhan itu ada. Kasih Tuhan itu ada buat kita. Kita baca ya. Di Ratapan 3:22 ayat 23. Sama-sama kita bangkit berdiri lagi. 1, 2, 3.
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Silahkan duduk. Besar kesetiaan Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, dan selalu baru. Bayangin, Tuhan kita itu selalu baru kasih-Nya, rahmat-Nya tuh selalu baru dan gak pernah habis. Oleh karena itu, Bapak kita disebut Bapak yang kekal, karena tidak pernah habis dan selalu baru. Itulah kekekalan. Dan Bapa kita, Allah kita, Yesus Kristus, itu adalah Allah kasih. Allah adalah kasih. Kasih itu sendiri. Oleh karena itu, kalau kasih-Nya selalu baru dan tidak berkesudahan, artinya Allah kita itu adalah Allah yang kekal, Bapa yang kekal. Yang keempat, damai sejahteranya. Raja damai. Ya, kita baca dulu ayatnya. Baca lagi sama-sama, kita bangkit berdiri lagi. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Silakan duduk. Damai sejahtera Tuhan, Raja damai, Allah itu yang memberikan kita damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu adalah bagian dari kerajaan Allah ya, karena kerajaan Allah terdiri dari salah satunya adalah damai sejahtera. Oleh karena itu, Tuhan kita adalah sumber damai. Dia disebut Raja damai karena dia itu sumber damai. Nah, bagi setiap orang yang ingin merasakan damai sejahtera, itu kita nggak bisa cari itu di mall-mall, tidak bisa cari itu lewat pacar kita, itu nggak bisa. Damai sejahtera Tuhan tuh nggak bisa ditemukan lewat orang tua kita, nggak bisa. Damai sejahtera itu hanya bisa didapat ketika kita datang kepada Tuhan. Damai sejahtera itu tuh bisa datang ketika kita percaya kepada Tuhan. Kita bisa dapatkan ketenangan dan kita bisa damai sejahtera. Damai sejahtera itu kan bisa berlawanan dari ketakutan ya. Siapa di sini yang sering ketakutan? Gak ada yang ngaku. Kayaknya luar biasa banget ya kalau kakak sering ketakutan. Untuk beberapa hal, kakak ngaku aja. Kakak sering mengalami namanya takut. Atau di sini siapa yang pernah mengalami takut? Oke, beberapa orang yang lainnya tidak mengalami takut, luar biasa ya. Kayaknya kita perlu belajar dari teman-teman kita itu. Tahu nggak? Ketakutan itu bisa muncul karena apa? Ketakutan itu muncul karena iman kita kalah dibanding ketakutan kita. Ketakutan itu adanya dimulai dari pikiran. Tapi iman adanya di dalam hati kita, Tapi firman Tuhan bilang iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, akan firman Tuhan. Kalau iman kita lebih besar dari ketakutan kita, yang bisa mengalahkan ketakutan kita adalah iman. Nah, kalau iman itu bisa timbul dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, dan firman Tuhan itu Allah sendiri, dan Allah adalah sumber damai sejahtera. Kalau ketakutannya jauh lebih besar dibanding iman kita, mungkin kita tidak percaya pada firman-Nya Tuhan, atau kita sudah mulai jarang mendengar firman Tuhan. Mungkin bisa jadi. Jadi bagaimana untuk bisa mengalahkan ketakutan dan memperoleh damai sejahtera? Balik lagi ke poin yang pertama, firman. Karena yang bisa mengalahkan ketakutan adalah iman. Ketika kita percaya penuh, sekalipun virus Omicron masuk Indonesia, entah ada di Bandung atau sekalipun,
Aku percaya bahwa Tuhan akan menjagai dan melindungi iman. Lalu akan datang damai sejahtera. Sekalipun keluargaku ekonominya nggak mampu, aku percaya bahwa Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Aku beriman akan datang damai sejahtera. Tidak akan takut lagi. Takutnya akan mengecil karena iman kita jauh lebih besar dari ketakutan kita. Balik lagi kepada firman. Jadi yang kita pelajari 4 hal. Yang pertama, firman. Yang kedua, kuasa. Yang ketiga, kasih. Yang keempat, damai sejahtera. Lupa. Ayo sama-sama kita sebutkan. Yang pertama, ikuti kakak ya. Siap? Firman. Kuasa. Kasih. Damai sejahtera. Harus ingat bahwa Tuhan kita tuh bisa mengalami kebangkitan dan kehidupan itu lewat 4 hal tersebut. Lewat firman, lewat kuasa, lewat kasih, dan lewat damai sejahteranya. Kita bisa mengalami kebangkitan dan kehidupan Tuhan Yesus lewat 4 hal ini. Diingat ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih Kak supaya kita bisa mengalami, jadi bagaimana sih kita sebelum kita bisa mengalami 4 hal ini, kita harus melakukan hal ini dulu nih, supaya kita bisa mengalami kebangkitan dan kehidupannya Tuhan lewat percaya dan mengaku. Percaya dulu dan mengaku dulu. Percaya apa? Percaya kepada Yesus. Mengaku apa? Mengaku setiap segala dosa-dosa kita, mengaku bahwa saya lemah, mengaku aja setiap dari kekurangan kita. Kita baca dulu ayatnya ya, Roma 10 ayat 8 sampai 10. Oke. Kakak yang baca. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan ada di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oke, jadi percaya dalam hati nih, percaya itu kan dalam hati ya, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus sudah mati, lahir, mati, bangkit dan hidup, lalu mengaku lewat mulut kita. Aku percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, juru selamatku secara pribadi. Itu yang biasanya kita sebut dengan dilahirkan kembali atau lahir baru. Nah, bagi teman-teman yang belum mungkin, apakah sudah sampai seperti itu, percaya dalam hati dan mengaku lewat mulut? Sudah atau belum? Dijawab masing-masing. Ya, nanti kita berdoa. Lalu dampak percaya dan pengakuan kita adalah taat dan setia. Kalau kita sudah percaya, lalu kita ngaku dengan mulut kita Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia mati dan bangkit pada hari ketiga dan hidup untuk selama-lamanya, kita akan dimampukan untuk kita melakukan ketaatan dan kesetiaan. Tapi ingat, taat sama setia itu enggak otomatis. Taat itu butuh ketekunan. Kesetiaan juga butuh ketekunan, butuh konsisten. Enggak otomatis. Kalau kita udah percaya dan mengaku, terus kita otomatis taat, otomatis setia, enggak gitu. Enggak ada yang namanya otomatis. Allah itu Allah itu tidak menciptakan kita tuh seperti robot, dibikin bahasa pemrogramannya atau apa, terus dimasukin ke robotnya jadi dia bergerak sesuai dengan perintah yang sudah disiapkan. Enggak gitu, enggak otomatis. Kita ini manusia dikasih akal budi. Jadi Tuhan tuh ingin kita tuh berpikir dan melakukan sesuatu sesuai dan seturut dengan kehendaknya Tuhan, yaitu taat dan kesetiaan. Itu perlu latihan, itu perlu disiplin, butuh ketekunan.
Itu yang juga yang bisa disebut memikul salib, menyangkal diri. Dimulai dari percaya dan mengaku. Amin. Dimulai dari percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, dan alami Tuhan, alami kebangkitan dan kehidupan yang dari Tuhan Yesus dari 4 hal tadi. Lewat firman-Nya, lewat kuasanya, lewat kasih-Nya, lewat damai sejahteranya. Percayalah, penasihat ajaib yang Yesus yang disebut penasihat ajaib itu ada di dalam diri kalian. Yesus yang disebut sebagai Allah yang perkasa itu ada di dalam diri kalian. Yesus yang disebut Bapa yang kekal itu ada di dalam diri kalian. Dan Yesus yang disebut Raja Damai itu ada di dalam diri kalian. Apalagi yang kurang waktu kita menghadapi dunia? Kalau kita punya sumber damai sejahtera dalam diri kita, kalau kita punya Allah yang perkasa, yang berkuasa melakukan segalanya, itu ada dalam diri kita. Apalagi yang kurang kalau Allah sumber kehidupan, Bapa yang kekal itu ada dalam diri kita, dan firman-Nya, penasihat yang ajaib. Waktu kita bingung ataupun kita mungkin salah melangkah, kita diberikan nasihat oleh Roh Kudus. Apalagi yang kurang dalam kehidupan ini, betul tidak? Jadi mari sama-sama Kak undang, yuk mari kita sama-sama terima. Kita mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mau percaya dalam hati kita dan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan sesuai dengan Roma 10 ayat 8 sampai 10 ini. Kita mau menerima dan percaya dengan sungguh-sungguh. Jadi mulai hari ini kita percaya sungguh-sungguh yuk. Supaya apa? Supaya seperti Roma 11 ayat Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, barang siapa yang percaya. Ingat itu pribadi. Jadi barang siapa yang percaya. Jadi masing-masing pribadi, yuk percayanya sungguh-sungguh supaya kita bisa terima kebangkitan dan kehidupannya Tuhan. Amin.